Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati segenap pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin Komplek BPI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadirin jamaah salat Isya, Tarawih dan Witir, dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua selalu dalam naungan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Ramadan ini. Bulan yang penuh keberkahan, bulan yang di dalamnya banyak kelebihan-kelebihan. Alhamdulillah, kita diberikan kesempatan dan diberikan kekuatan iman untuk beribadah pada bulan Ramadan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man qama Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar." Siapa yang melakukan qiyamul Ramadan karena iman dan ihtisab, karena iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosa sebelumnya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan ini, baik puasa atau juga sholat tarawihnya atau qiyamul Ramadan atau ibadah-ibadah yang lain, semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat ini kita sudah memasuki malam ke-26, dan artinya tidak lama lagi kita akan menyelesaikan ibadah bulan Ramadan. Namun di akhir Ramadan ini, atau sebelum kita melaksanakan Idul Fitri, masih ada kewajiban kita, yaitu membayar zakat. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raqiin." Wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Warka'u ma'ar raqiin, dan rukulah bersama-sama dengan orang-orang yang ruku. Artinya dalam ayat ini bahwa zakat menjadi kewajiban bagi kita, baik itu zakat fitrah dalam hal ini atau juga mungkin zakat mal bagi yang memilikinya. Kalau zakat fitrah, kita diwajibkan siapa yang hidup mulai matahari tenggelam pada malam takbiran atau malam terakhir dari bulan Ramadan, siapa yang hidup ketika malam tersebut mulai dari matahari tenggelam sampai besok menjelang berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, maka mereka yang ada pada masa itu semua wajib menunaikan zakat fitrah selama
dia punya kemampuan atau punya makanan yang lebih daripada kebutuhannya untuk satu hari Idul Fitri. Jadi kalau ada jamaah atau ada kaum muslimin yang meninggal sebelum malam terakhir, sebelum matahari terbenam pada malam terakhir dari bulan Ramadan atau pada malam takbiran, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Tapi bayi yang lahir pada malam hari raya Idul Fitri, misalnya lahir pada maghrib atau pada isya atau menjelang subuh, dia wajib dikeluarkan zakatnya karena dia masih sudah hidup atau sudah ada pada malam hari raya Idul Fitri. Jadi kalau namun demikian boleh kita memajukan membayar zakat. Khawatir nanti nggak keburu atau nggak sempat pada malam tersebut, maka ada orang-orang yang memajukan membayar zakat, bahkan ada yang dari tanggal 20 atau juga mungkin tanggal 25 dan seterusnya. Itu tidak apa-apa bagi yang ini bagi zakat fitrah. Selain itu ada juga zakat mal. Zakat mal ini zakat disebut juga dengan zakat harta. Ada harta-harta yang memang diwajibkan dikeluarkan zakatnya kalau kita memilikinya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bagi yang diberikan kemampuan atau diberikan harta yang lebih, yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Ada beberapa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yang pertama tentu harta yang halal. Kalau harta misalnya yang diharamkan tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Yang kedua, harta itu milik kita penuh, bukan milik bersama. Punya rumah tapi milik bersama, maka ini tidak dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau rumah disewakan, kemudian punya pribadi, punya milik kita sendiri, maka dikeluarkan zakatnya. Yang ketiga, harta tersebut harta yang berkembang. Kalau harta yang kita tempati, mobil kita pakai atau rumah kita tempati, tidak wajib mengeluarkan zakat karena itu tidak berkembang. Tapi harta yang berkembang, baik itu kita sewa atau kita jual beli rumah, ini wajib mengeluarkan zakatnya. Kemudian yang keempat, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya kalau dia sudah melebihi 1 tahun kita milikinya. Selain zakat pertanian, kalau zakat pertanian tidak diwajibkan tersimpan 1 tahun, ketika panen, ketika itu juga dikeluarkan zakatnya kalau sudah sampai nisab. Tapi kalau harta yang lain, katakan kita memiliki emas, kita simpen, ini harus kita simpennya melebihi daripada 1 tahun atau minimal 1 tahun. Katakan kita menyimpan Ramadan mulai hari raya tahun lalu, maka hari raya berikutnya sudah 1 tahun, berarti kita wajib mengeluarkan zakatnya. Kemudian yang terakhir, kalau sudah sampai nisab, jadi enggak semua harta harus kita keluarkan zakat, enggak semua harta yang kita miliki kita wajib mengeluarkan zakatnya. Hanya harta-harta tertentu yang halal, kemudian juga yang kita miliki penuh milik kita, kemudian yang berkembang atau tumbuh bertambah, kemudian juga kalau harta ini kita sudah milikinya lebih daripada 1 tahun atau haul, kemudian juga kalau harta ini sudah melebihi nisab. Jadi contohnya kita punya uang di rekening, uang itu melebihi 85 gram emas. Kalau kita belikan lebih daripada 85 gram emas,
karena nisabnya 85 gram emas. Kemudian kita simpen sudah lebih daripada 1 tahun emas itu, maka kita wajib mengeluarkannya setelah 1 tahun. Tapi kalau penghasilan gaji kita, ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan setiap kali kita terima, ada yang berpendapat kita akumulasikan. Kalau 1 kali kita terima tidak sampai nisab, berarti tidak wajib zakat. Kalau tidak wajib zakat bukan berarti tidak wajib sedekah, karena zakat ada yang wajib, ada yang sunnah. Berarti kita hanya sedekah atau berinfak. Tapi kalau melebihi nisab, 1 bulan gaji kita melebihi senilai 85 gram emas, atau kita belikan lebih daripada itu, maka kita wajib mengeluarkan zakatnya 2,5%. Atau misalnya kita pemborong, atau misalnya kita menang tender, hasilnya itu melebihi daripada 85 gram emas, maka kita wajib mengeluarkan zakatnya. Tapi kalau tidak sampai senilai 85 gram emas, maka kita tidak wajib mengeluarkan zakat, tapi kita mengeluarkan sedekahnya atau infaknya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Utsaimin dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin menyebutkan keutamaan kita membayar zakat atau kita menunaikan zakat. Yang pertama, kalau kita mengeluarkan zakat, berarti kita sudah menyempurnakan keislaman kita. Sholat udah, kemudian puasa udah, haji udah, kemudian bayar zakat. Kalau ini sudah kita laksanakan semuanya, maka sudah sempurna. Berarti kalau kita belum berhaji, tapi kita punya kemampuan untuk untuk bayar zakat, karena masih menunggu, kita sudah store tapi masih menunggu, berarti Allah sudah memberikan kelebihan kepada kita, dan insya Allah Allah akan menyempurnakan ibadah kita atau Islam kita. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu tegak di atas 5 perkara. Yang pertama syahadat. Semua orang Islam pasti sudah syahadat. Kemudian yang kedua sholat. Yang ketiga puasa. Yang keempat bayar zakat. Yang kelima pergi haji. Jadi kalau kita sudah membayar zakat, baik itu zakat fitrah ataupun zakat mal, kalau kita punya kemampuan, maka berarti kita sudah menyempurnakan Islam kita. Yang kedua, zakat juga bisa mensucikan harta yang kita miliki. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa fi amwalikum haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Pada setiap harta yang kita miliki itu ada hak orang lain, orang yang tidak mampu di situ. Jadi setiap kita mendapatkan penghasilan atau kita mendapatkan harta, enggak semuanya harta kita. Ada yang harus kita keluarkan minimal 2,5%. Dan itu kita berikan kepada orang-orang yang memang berhak untuk mendapatkannya. Nah ini sebagai mensucikan, bukan berarti harta kita kotor, bukan. Kalau tadi untuk mensucikan, bukan berarti harta kita kotor, tapi kita harus mengeluarkannya untuk saudara-saudara kita. Nah ini. Yang ketiga, zakat juga bisa mendatangkan keberkahan pada harta yang kita miliki. Jadi masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah.
Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Sedekah, zakat tidak mengurangi harta kita, karena ada keberkahan yang kita tidak tahu. Berkah itu artinya bertambahnya kebaikan pada harta yang kita miliki. Bisa jadi kita selalu sehat, tidak sakit. Bisa jadi kebaikan-kebaikan yang lain. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat saya sampaikan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.